Ya, terima kasih ya teman-teman yang sudah berpartisipasi, sambil nunggu yang lainnya juga ya. Mudah-mudahan hari ini kita sampai jam 2 maksimal karena saya ada kegiatan nanti untuk aktivasi di pendidikan multimedia, jadi mudah-mudahan tidak lebih dari jam 2-an. Nah, sesuai janji saya kemarin, memang harus saya lakukan menggunakan sinkronus, sehingga materi pun sebetulnya belum saya masukkan, tapi nanti seperti biasa silakan aktif saja bolak-balik ke spot sehingga bisa tahu update materi gitu. Kadang-kadang saya lupa juga untuk informasinya gitu, makanya yang saya sering informasi paling cuma ke KM gitu, ketua kelasnya. Ya, sekarang kita coba masuk ke materi dari mata kuliah dasar pemrograman ya. Kemarin kita sudah belajar tentang array. Hari ini kita coba masuk ke array juga, tapi yang 2 dimensi ya. Tapi kayaknya sebentar, saya ketinggalan alat saya. Saya buka dulu yang di sini deh. Sebentar ya, saya off video dulu sama menit, 1 menit. Ya, terima kasih untuk waktu kalian menunggu saya. Oke, ya, saya lanjutkan lagi. Saya sekarang tuh berada di lab kita ya, lab robotika. Mudah-mudahan harapan saya juga khusus untuk kelas Daspro ya, akan saya adakan blended learning seperti yang saya sampaikan di Google Form, di mana beberapa sudah mengisi, mudah-mudahan terus bertambah, dan angkatan 2021 bersedia ya. Kemarin saya kabarin di 2020, kakak tingkat kalian, alhamdulillah kemarin sudah kita laksanakan kurang lebih di 3 minggu ke belakang atau 2 minggu ke belakang, dan sukses ya, ada 10 orang yang hadir, walaupun gabungan. Mudah-mudahan motivasi dan semangatnya tertular ke kalian juga gitu. Kemarin salah satunya yang saya lihat sudah mendaftar kayak Johan siap, datanya juga udah lengkap, sehingga nanti bisa datang ke kampus gitu. Ini harus semangat datang ke kampus karena program branded learning memang sudah dibuka gitu. Kanan kiri kita kan kayak SMA Cileunyi udah mulai ada mahasiswa, SD sudah mulai, masa mahasiswa belum. Makanya nih di Tekom khusus 2021 yang belum pernah sama sekali di kampus, dengan prokes dan syarat-syarat yang kemarin saya sertakan ketika memenuhi syarat kalian ya, silakan masukkan data, nanti akan saya saring, kemudian akan saya pilih orang-orangnya yang siap ke kampus gitu. Mudah-mudahan kalian juga bersemangat gitu. Ini kira-kira yang status dan syaratnya lengkap, bersedia kan ya yang sudah mengisi kemarin? Mohon suaranya. Bersedia, Pak. Bersedia, Pak. Alhamdulillah. Berarti
Oke, alhamdulillah berarti ya. Walaupun nanti akan gabung, walaupun 55 gitu misalnya ya, untuk mencapai 10 tadi nggak masalah. Berarti nanti kita tinggal cari satu waktu kapan kelas A dan kelas B-nya kosong, kita lakukan pembelajaran blended learning gitu. Itu ya intermezzonya. Baik, kita coba mulai lagi untuk array 2 dimensi. Ini udah saya record belum? Ada view yang masuk sebentar. Oke, sudah di record. Oke, baik. Nah, di sini untuk array 2 dimensi ya, bagi kalian yang support untuk PointCamp silakan biar diskusi kita enak. Array 2 dimensi itu ya, secara teorinya merupakan ya array yang terdiri dari M dan N. Nah, ini tuh kayak matematika lagi. Mana akan saya jelaskan secara sederhana deh, biar nggak pusing M dan N itu apa. Bentuk dapat berubah berupa matriks atau table, dia bilang gitu ya, digunakan untuk sebagai keperluan misalnya table ataupun matriks lainnya. Bisa juga gambar yang kemarin saya jelaskan. Ya, sedikit di sini. Kemudian apa lagi? Nah ini, mendefinisikan array. Ini udah masuk sini ya. Saya kemarin sudah jelaskan sedikit. Saya perjelas lagi di sini. Saya masuk file nih untuk 2 dimensi. Dia bilang tadi M dan N nih. Kalian sudah belajar metrik di SMA? Pernah, Pak. Pernah ya? Mudah-mudahan masih ingat. Ini dasarnya di sini, tapi kita tidak akan belajar matematikanya, kita belajar logik dasar pemrogramannya. Saya akan bentuk sebuah kotak ya. Seperti ini ya. Saya bikin kayak gini. Terus satu lagi saya bikin kayak gini. Oke. Ya, saya kenalkan. Yang ini ya, yang panjang ini namanya yang kita pelajari kemarin adalah satu dimensi. Ya, ingat cirinya satu dimensi ke panjang ya, ke kanan atau ke bawah, yang penting dia satu kotak sejajar. Gitu. Di sini ada indeks 0, 1, 2, 3. Isinya misalnya 50, 100, 66, 7 misalnya. Ini satu dimensi yang kita pelajari kemarin nih. Tetap untuk menampilkannya kemarin sudah kalian lakukan juga menggunakan looping Pak, memanggilnya dan seterusnya. Nah sekarang untuk 2 dimensi konseptualnya atau teorinya pun sama, tapi dia ada 2 variabel. Kalau misalnya kita sebut saja ini X ya untuk variabelnya, untuk menampung data himpunan di satu dimensi, sementara di sini biasanya dia diistilahkan ada 2 gitu. X gini kan biasanya. Nah, kemarin ada kotak cuma 1. Tapi kalau yang ini dia ada 2. Sebutnya M dan N di matematikanya. M kali N. Biasanya gitu. Ya. Nah, M dan N ini biasanya M ini untuk menunjukkan baris ke bawah. Ini M. N ini untuk menunjukkan kolom. Kalau misalnya sudah tahu untuk kolom dan baris, kalau di sini ketika saya pertanyakan ada berapa jumlah baris atau apa namanya value di dalam satu dimensi, jawabannya pasti 4 di sini. 4. Nah, di sini saya punya variabel X lagi untuk yang 2 dimensi, berarti nanti ada 2 nih gini. Di dasar pemrogramannya. Ini biasanya yang paling depan itu M atau baris, yang sebelah kanan kotak kedua atau siku kedua ini M biasanya gitu untuk menunjukkan kolom. Ya. Nah, ini pertanyaan saya, berapa jumlah M-nya atau barisnya? 2, Pak. 2. Oke. Jumlah kolomnya? 3. 3. Oke ya. Kalau kita bicara metrik ya, berarti kan total keseluruhan kotaknya ada 6. Tinggal 2 kali 3 ya. Nah, ini merepresentasikan biasanya yang saya jelaskan kemarin, fungsi dari metrik itu atau array itu bisa menampung sebuah gambar di bahasa digital ya, atau image. Ya, kalian juga udah pasti tahu kalau ngezoom terus pakai sebuah aplikasi si foto itu ada bentuk pixel-pixel.
ya. Pixel-pixel inilah yang terdiri dari warna, ya. Nah, warna-warna ini kalian kalau misalnya klik kanan properti sebuah foto atau gambar ya, kadang-kadang kan ada 1024 gitu ya, kali 1024 kan gitu ya, ukuran pixelnya. Berarti berapa? M kali N-nya yang 1024, 1024. Berarti kalau misalnya berapa jumlah pixel yang ada di dalamnya ya tinggal dijumlahkan. 1024 kali 1024. Totalnya segitu. Nah, ini ya pada dasarnya balik lagi menggunakan sebuah array tadi. Kita tidak akan menghitung 1024 sampai 1024 kali 1024. Terlalu banyak. Kita pakai metrik yang lebih kecil lagi ya. Yang lebih kecil lagi yaitu menggunakan sebuah array di sini yang seperti saya contohkan itu adalah 2 kali 3 ya. Nah, sekarang saya masuk ke indeks. Indeksnya berarti ini 0, ini 1, ini 2 ya untuk kolom ya. Ini 0, ini 1 untuk baris ya. Saya kasih value-nya warna berbeda deh, warna merah. Value-nya saya kasih di sini 3, di sini 55, di sini 6, di sini 8, di sini 10, di sini 11. Pertanyaan saya adalah ketika saya memiliki sebuah variabel X tadi ya, X ya, berapa indeks ya untuk menunjukkan value 11? 1, 2, Pak. Berapa? 1 sama 2. Sama 2. Itu ya. Atau dibalik. Saya balik lagi. X, saya random, 2, ini 0. Berapa value yang ada di dalamnya? 6. Error, Pak. Berapa? Berapa? Error. Error ya. Error ya. Karena kenapa, Johan? Karena indeks yang M-nya itu cuma ini kan cuma 2, 0 sama 1, sedangkan mau ditampilin 2, berarti indeks out of bounds. Oke, betul ya. Tidak memiliki indeks pada baris yang M berarti ya. Nah, sekarang saya rubah sedikit di sini. Saya hapus menjadi 0. Berapa nilai value yang ditampilkan? 3, Pak. Oke, 3 ya. Sederhana teorinya ya. Tapi kalau tidak paham di dasar pemrogramannya atau di pemrograman ini tidak akan memahami nantinya. Saya buka dulu pertanyaan untuk teoritisnya sebelum nanti kita masuk ke coding. Ada pertanyaan untuk matriks ya atau 2 dimensi. Masih mudah? Masih aman ya? Bisa kita lanjutkan berarti? Halo? Aman, Pak, aman. Oke, aman ya? Aman, Pak. Oke, alhamdulillah. Berarti kita coba masuk ke teorinya lagi di sini ya. Saya baca lagi di sini. Ini masih sama ya yang tadi saya jelaskan. Ada sebuah tabel fungsinya. Ini angka 3 menyatakan jumlah baris mewakili studi. Ya, ini betul ya. Ini apalagi? Nah, ini tadi yang saya bilang menunjukkan angka data lulusan berapa. Kalau misalnya menunjukkan ini ya, ini juga masih sama. Ini juga masih. Nah, ini multi berarti yang ini dulu ya. Nah, sekarang di dalam array, sekarang kita masuk ke codingnya. Saya punya ini. Saya bikin 2 aja biar udah nggak apa-apa pakai ini aja ya. Ini saya buka dulu komentarnya. Ini saya buka dulu komentarnya. Ini saya buka ya. Ini saya buka. Saya mulai tutup dulu dari sini. Sampai sini. Yes. Oke, ini masih dibuka. Nah, di sini
Saya tutup. Oke, dalam penulisannya di array 2 dimensi ya. Yang pertama, seperti biasa akan kita tuliskan sebuah tipe variabel. Saya kasih contoh di sini adalah integer ya. Dengan nama misalnya data lulusan ya, data lulus. Di sini kita menggunakan 2 dimensi, cirinya adalah menggunakan 2 kurung siku di dalam bahasa C++ ya. Biasanya di sini adalah tadi saya bilang baris di depan. Ini adalah kolom. Ya. Kemudian saya isikan datanya. Saya isikan datanya. Ini berarti bukan pakai gini. Ini yang 1 dimensi. Nah, saya hapus ini. Nah, pengisian datanya kan ada berbagai macam cara. Saya kasih tahu yang pertama. Ini sama saja berarti kan di biar tadi saya kasih jadi 2,3 biar sesuai contoh. Nggak kebanyakan. Nah, 0,0 saya isi 35. Kebayang ya? Saya pakai annotate yang tadi ya. Di kotak pertama tadi kan ada 2, gini. Nah, 35 berarti kan posisi pada 0,0 di sini. Karena di sini ada 0, 1, 2, 1, 2 ya. Ini cara pertama. Sesuai dengan cara yang kayak di 1 dimensi juga sama. 0,1 sorry ya, salah. 0,1 berarti 45. Kemudian 0,2 90 ya. 0,3 100, 120, 1,0 itu ada 100. 1,1 ada. Sorry. 0,3 ini salah nih, saya hapus dulu annotate-nya. Bentar. Ini harus sampai 1,2 saja. 0,12 oke. 1,2. Nah, ini saya hapus. Ini yang benar. Saya pakai annotate lagi, saya clear dulu deh. Saya coba gambarkan dari awal lagi. 1, 2. Nah, 35, 45, 90, 100, 110, 70, 0, 1, 2, 0, 1. Gampang ya? Ini cara yang pertama untuk menginputkannya. Di dasar pemegang yang 1 dimensi pun sama sebetulnya ya. Bisa juga kayak gini. Nah, sekarang cara yang kedua untuk menginputkannya ya. Ini kalau saya tampilkan kan bisa saya gunakan satu persatu ya datanya. Nah, sekarang cara kedua untuk menginputkannya. Berarti gini. Data lulusan atau lulus ya. Kemudian 2 kan gitu ya. 0,3 saya isi 3 di sini sama dengan kita gunakan bukan parameter apa, kurung kurawal. Ini dalam kurung ya. Nah, kemarin sudah saya singgung sebetulnya ya. Berarti kalau kita berbicara dengan baris, di dalam kurung kurawal ada kurung kurawal lagi. Ini gini. Tutup. Pertanyaan saya, ada berapa banyak sekarang kurung kurawalnya? Saya kasih koma di sini. Yang ini. Yang di dalam kurung kurawal paling dalam. Ada 2 ya. Karena apa? Menunjukkan baris. Ini ya. Nah, sekarang di sininya saya isi 35,45,90. Yang bawahnya 100,110,70. Ya. Oke. Nah, saya pakai annotate lagi di sini untuk mencatat. Sekarang ini. Kemarin sudah saya jelaskan sebenarnya. Ini menyatakan M tadi. Baris. Ada 2 ini ya. Nah, ini menyatakan M. Dua-duanya. Diganti warna. Ini. Kemudian ini. Ya. Angka-angka yang di dalamnya itu menyatakan kolom. Atau M.
Ini harus nangkep ya. Jadi biar nggak bingung nantinya. Saya komen dulu di sini. Oke. Ada pertanyaan dari sini? Untuk membentuk sebuah metrik 2 dimensi dengan cara ini? Ada pertanyaan nggak? Halo? Enggak ada Pak. Nggak ada, masih paham ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya yang nanya berarti. Nah, sekarang bagaimana bentuk penulisan ketika saya memiliki saya hapus di sini. Saya punya angka 4,3. Angkanya bebas. Izin menjawab Pak. Oke, silakan Haidar. Mau gimana ini? Pakai cara yang Risk aja. pakai apa kurung kerawang. Di kurung kurawal dulu. Terus di kurung kurawal yang pertama itu isiin aja berapa ya biar gampang. 1, 2, 3 gitu boleh. 2, 3 ya. 1, 2, 3 itu contohnya ya gak apa-apa sih. Kalau ABC nggak bisa. Integer. Kita pakai data integer di sini. Prima aja deh. Bilangan ganjil aja deh. 1, 3, 5. 1, 3, 5. 5. Terus di kurawal kedua ke kanan, koma. Enggak. Saya bikin kurung kurawal lagi kah? Ya, bikin kurawal sampai 4 dulu aja, Pak. Oke, kita bikin sampai 4. Ini 2, 3, 4. Tutup gitu ya? Ya. Oke, di sini? Di kurawal 2, 7, 9, 11. Oke, selanjutnya? 13, 15, 17. Selanjutnya? Selanjutnya 19, 21, sama 23. Oke, ya. Oke, thank you, Muhammad Haidar. Saya kasus kedua nih. Saya bikin nama variabel baru lagi ya. Integer. Bisa saya bikin gini nih. Bisa saya bikin langsung gini. Berarti di sini integer. Saya bikin sebuah x. Saya balikin di sini adalah 3, 4. Bagaimana cara penulisan data? Enggak yang lain? Izin menjawab, Pak. Boleh, Johan, silakan. Tadi kan bilangan ganjil ya, bilangan genap deh, Pak. Oke, genap. Harus bagaimana kan ini? Berarti kurung kurawal pertama, terus kurung kurawal lagi. Berarti 0, di dalam pertama itu 0, 2, 4, 6. Nah, kurung kurawal yang kedua itu 8, 10, 12, 14. Lalu kurung kurawal yang terakhir itu 16, 18, 20, 22. Oke ya. Selesai ya. Ini mudah-mudahan nggak bingung ya. Kalau saya tambahin di sini, saya kurangin di sini 3 kali 3 ya. Ini jawaban dari Johan ya. Silakan yang lain ya. Saya jadiin 3 kali 3 apa yang saya lakukan di sini? Agar pas jadi 3 kali 3. Selain Johan. Setiap kurung kurawal dikurangi 1 angka, Pak. Oke. Kamu pilih yang mana, Rizky?
Yang paling belakangnya aja Pak, 6, 14 sama 22. 6, 14, 22. Oke, berarti udah paham ya dari mewakili 3 orang tadi. Nah, nanti ya kalian jangan bingung juga jika ada yang bikin gini. Saya enter nih punyanya Haidar. Saya enter gini ya bentuknya. Saya enter lagi. Saya enter lagi. Saya enter lagi. Saya tutupnya di sini. Biasanya ada yang tipe ngodingnya kayak gini. Karena dia pakai ilustrasi, ilustrasinya mungkin enak merepresentasikan kayak gini, sehingga ini kurang lebih tuh kayak ngebentuk matrik kan 3 kali 3 nih, 1, 2, 3, 4 ke bawah. 1, 2, 3 untuk yang kolom. Jadi jangan heran, sama saja. Tapi kalau kalian sudah jagoan, ini mah sudah ngitungnya udah kelihatan ini berapa kalau yang lurus kayak gini. Silahkan saja. Gitu. Oke ya, ini untuk yang 2 dimensi. Nah, saya pengen orang yang berbeda pula. Bagaimana saya menampilkan langsung saja keseluruhannya. Saya kasih contoh yang data lulusan dulu ya. Agar tampilannya kayak gini nih tampilannya. Datanya Haidar ya. Saya pengen tampilannya gini. Nggak usah pakai kotak ya. Jadi gini nanti tampilannya. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23. Tampilannya gitu. Di command prompt-nya atau di compiler-nya. Silahkan. Pikirkan ya. Saya tidak bawa kertas di sini. Oh, ada. Saya terkadang lupa ya. Tapi saya mah terang-terangan kayak Johan, Haidar gitu ya. Kemudian Irzia, Anggita yang saya hafal-hafal itu. Ini adalah orang-orang yang sering aktif di kelasnya. Yang sering menjawab di setiap kesempatan. Hanya kalau saya lupa, saya selalu catat. Kalau tadi kan Rizky tuh. Rizky siapa sih tadi teh? Ki, namamu siapa? Rizky Putra Pak. Saputra. Muhammad Rizky Putra. Putra. Pratama. Oke, yang lain ada yang mau coba? Dihasilkan seperti itu. Silakan ya. Ini Politeknik Al-Islam Bandung, Rizky Juwita Yasmin. Adakah nama itu, teman-teman? Rizky Juwita? Teman kalian bukan? Halo? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu ya? Saya khawatir dari mahasiswa luar tersebar. Saya nggak tahu siapa ini ya. Saya akan cancel saja, tidak di-admit. Oke, ada yang tahu di sini jawabannya? Fahmi, mungkin mau coba? Yang mana, Pak? Untuk menampilkan hasil ya. Hasil 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 16, 21, 23. Enggak dulu kayaknya, Pak. Oke, yang lain, silakan. Saya kasih clue-nya pasti pakai looping ya, pakai for aja. Maaf Pak, boleh izin coba lagi? Saya tunggu yang lain dulu, Johan. Oh ya, Pak. Nanti kalau nggak ada baru Johan. Silakan yang lain ya. Ayo dong, jangan khawatir salah. Jangan takut salah. Nanti dengan mencoba ya, pengalaman itu akan nempel selamanya, beneran. Nggak akan saya maki-maki kok. Kalau salah juga saya perbaiki. Asalkan berani. Saya pengen coba. Pakai apa tuh? Kayak looping. Aduh, looping itu gimana ya? Kita pelajari satu-satu. Silakan. Ayo.
Bagaimana cara menampilkannya? Kalau kemarin menampilkan satu dimensi, gimana caranya? Hmm? Satu dimensi gimana caranya menampilkannya? Ada yang bisa berteori menggunakan kalimat saja, nggak harus saya tulis codingnya? Ayo dong, satu dimensi. Ilwan Nasep, tahu caranya satu dimensi? Halo, hadir tidak Ilwan Nasep? Tidak ada Ilwan Nasep? Oke, saya cari lagi yang lain. Deg-degan, deg-degan lah. Kemudian saya coba di sini, Randi Andika. Yang satu dimensi, bagaimana caranya kemarin? Randi Andika. Ilwan Nasep, ada orangnya tidak, Fahmi? Ada informasi kamu? Kalau untuk informasi belum ada sih Pak. Belum ada, iya. Namanya sih ada. Iya ada orangnya Pak. Cuma saya panggil nggak tahu dia ada di mana. Kemudian itu ya Andika ya, Randi Andika. Itu sama kayak Ilwan Nasep. Maaf Pak, ada Pak Randi. saya. Oke, Randi, gimana kemarin cara satu dimensi untuk menampilkannya? Pakai si out Pak, di-declare dulu. Ya betul, pakai cout. Kemudian Di-declare dulu Pak. declare dulu. Kamu tahu codingnya? Kurang begitu paham codingnya Pak, strukturnya Oke. gimana. Oke, kamu masih punya codingnya? Yang kayaknya lupa saya save Pak, yang sebelum yang minggu lalu, yang array Oke. satu dimensi. Berarti gini sekarang, saya bikin permainan. Kamu tunjuk satu orang ya, siapapun di dalam kelas ini untuk mengingat kamu kembali siapa kira-kira yang kamu tunjuk untuk membantu ya. Jangan Johan, jangan siapa namanya, jangan Fahmi atau jangan siapa tadi, Haidar, yang lain. Si Yunus. Randi Boleh, Yunus. boleh. Mana Yunus. Yunus? Panggil Yunus. Iya, Siapa Yunus. namanya? Yunus Pak Yunus Hadir. Ilyasa Pak. Nah, Yunus, oke. Mau bantu si Andika. Sebenarnya mau bantu Pak, tapi codingannya belum paham Pak. Oke, kamu tunjuk lagi biar saya tahu berapa yang nggak paham di sini. Tunjuk lagi satu. Mungkin setahu saya pakai for Pak. Oke, kita coba deh. Nggak apa-apa, asal berani coba aja dulu sekarang. Yunus ya? Ya Pak. Oke, ntar saya hilangin dulu annotate-nya. Kemudian saya pakai ini. Oke ya. Saya bikin yang satu dimensi ya. Ini masih yang satu dimensi. Saya gunakan for. Oke, terus gimana kira-kira Yunus? Atau Andika, ini dua orang berarti ya? Sama saja, silakan. Masukin kalian itunya berdua. mungkin integernya Pak. Bukan. Oke, integer. Terus? Langsung yang nilainya atau gimana? Saya sedikit lupa yang kemarin. Oke, bisa dibantu Andika? sebentar Pak. Coba saya buka file yang minggu lalu. Ya, silakan. Open kita mau open Google juga nggak masalah. Integer sama dengan 0, I sama dengan 0. Mungkin I sama dengan 0. Nah, kan orang dua cepat nih. Sama dengan 0. Kemudian? dan input nilainya. Oke, ada operator, bukan operator, tanda lainnya yang harus saya inputkan? Titik koma Pak. Titik koma, terus? I lebih kecil, lebih besar? Lebih kecil. Lebih kecil? Lebih kecil berapa? 2 Pak. Lebih kecil. Ini yang Sama ini dengan masih yang satu dimensi ya, yang satu dimensi ya. Saya bikin deh di sini sedikit ya. Kita asumsikan gini deh. Saya bikin yang satu dimensi yang ini nih. Nih, ini datanya nih. Data namanya data saja ya.
Nah, saya ngulang lagi di sini datanya ada 0, 1, 2, 3, 4. Saya pindahin ke bawah biar nggak terlalu jauh. Saya bikin di sini. Oke, sip. Integer. Ya, silakan. Lebih kecil berapa? Lebih kecil sama dengan 3. Lebih kecil sama dengan 3. Oke. Terus, Titik koma, udah. titik koma, udah. Tutup. Tutup. Atau ada yang lain? Kayaknya ada yang lain deh. Oh, Bisa? I plus. Oke, I++. Selesai. Untuk yang for. Nah, sekarang untuk menampilkannya di dalamnya, ini masih yang satu dimensi ya, yang ini ya. Pakai cout, Pak. Oke, cout. Terus? Kemudian, bentar Pak, sambil nyari yang kemarin Pak. Nggak masalah, cari. Dibantu Andika, mungkin udah ketemu Andika datanya. Iya Pak, ini mau menampilkan apa sih outnya? Mohon maaf sebelumnya. Mau nampilkan data yang ada di satu dimensi. Yang ini. I, terus I. pakai tanda itu lagi. Tanda kurung Lebih. kecil, kurung kecil. Kurung kecil. Lebih Siku kecil. ya, siku. Iya, siku Pak. Oke, Ya, siku sih. gini. Betul? Data. Atau salah saya? Coba dulu aja Pak. Gak Saya tahu pakai yakin. gak tahu enggak itu Pak. Oke, terus belum selesai nih, pasti error karena kan masih banyak sekali errornya nih. Terus apa lagi? Titik koma enggak? Titik koma, saya ikutin deh. Selesai. N-line. N-line-nya di setelah titik koma, di sebelum titik koma. Kayaknya N-line sebelum dulu Pak, baru N dulu, titik baru koma. titik koma. Oke, ya gini. Pak. Oke, sekarang gini ya. Saya jamin pasti error. Nggak perlu saya coba. Pasti error tidak akan menampilkan. Kira-kira apa ini memperbaiki? Kalau taluk mah tinggal tunjukin satu orang. sebelum N-line-nya pakai yang lebih kecil gitu Pak. Lebih kecil. Oke, gini. Gini? Ya. Oke. Masih belum juga. Masih error lagi ini. Mungkin yang itunya Pak, apa? Isi dari si outnya harusnya mungkin data Pak. Jadinya bunyinya gimana codingnya? Jadi I-nya diganti sama data 4 itu Pak. Ini. Yang ini, yang saya blok ini, bukan? Iya Pak. Gini. Atau Pak, menurut saya si dalam siku itunya dihapus. Ini dihapus, gini. Sikunya ya. Begini. Jadi I aja. Balik lagi gini. Yang sikunya kalau dihapus gimana Pak? Oke, sikunya dihapus. Nah, Gini. itunya. Oke. Kalau ini ya, yang nampilin dia cuma 0 sampai 3. Oh, iya Pak. Berarti salah ya? Salah. Berhasil, tapi datanya bukan data yang ada di sini yang ditampilin. Berhasil, dia nggak akan error. Tapi yang ditampilin hanya 0, 0, 1, 2, sampai 0, 1, 2 gitu. Berarti lebih kecil sama dengan 4 Pak. Diubah. Lebih kecil sama dengan 4. Lebih kecil 0, 1, 2, 3, 4. Coba hitung, 0 sampai dengan 4 berapa jumlahnya? 0, 1, ada 5 Pak. Ada 5 Pak. Berarti salah nggak? Salah Pak. Oke, berarti jumlah datanya ada berapa? Ada 4 Pak. Oke, Ada 4. kurangin 1. Berarti yang mana nih yang mau dikurangin? Angka Yang ini bawahnya Pak. Iya jadi 3 Pak. Oke, jadi 3 boleh. Nah, sekarang kalau ini ya, ini masih bukan error sih, tapi menampilkan 0, 1, 2, 3 saja. Bukan datanya yang 3, 4, 5, 6. Enggak nampilin ke sana. Yang keinginan saya nanti adalah yang tampil adalah 3, 4, 5, 6. Di mana datanya ada di variable data. Atau gini Pak, cout. Kemudian lebih kecil Data I Pak. Ya, Pak. data dalam kurung I gitu. Iya Pak. Dalam kurung I. Kita buktikan deh sekarang. Saya pakai ini deh, saya tambahin deh biar nggak ada ini. Nah, gini ya. Saya plotting dulu. Kita tampilkan. Di sini dia masih ada error. Ini masih kurang 1. Saya komen dulu.
Kita fokus ke satu dimensi. Oke, masih ada error kah? Oke ya. Oke ya, muncul ya. Tapi ke bawah. Yang satu dimensi ya, kita masih bicara yang satu dimensi. Muncul tapi ke bawah. Saya pengen ke kanan. Bukan Hilwan, Yunus sama Andika. Apa yang harus saya lakukan? Pakai N-line bukan, Pak? Eh, N-line-nya Udah. N-line-nya dihapus, Pak. Jadi ke samping ya, N-line-nya dihapus. Iya, Pak. selesai. Nah, Paham kan? Nggak sulit kan? Lumayan, Pak. Lumayan ya, tapi jadi daripada nggak tahu gitu maksud saya. Nah, iya Pak, betul. nggak apa-apa dikeroyok berdua juga nggak masalah. Yang penting mah tahu maksud saya. Jadi dengan seperti ini ya, bagi saya ataupun di kelas saya, jangan kekhawatiran. Percuma kalau misalnya sudah ikut ya, kalau saya bertemu lagi dengan Johan lagi, Fahmi lagi, atau Haidar lagi, pasti orang-orang itu. Tapi yang saya inginkan satu kelas itu aktif. Nah ini berhasil, Yunus sama Andika sudah berhasil menampilkan satu dimensi ya. Ini ya caranya. Nah sekarang bagaimana caranya yang tadi saya bilang, yang ini aja ya contohnya deh. Saya hapus dulu deh. Ini berarti gini. Annotate-nya mana, ini saya clear dulu. Oke, clear out. Saya bikin lagi di sini. Saya ingin menampilkan nilainya seperti ini. 0, 2, 4, 8, 10, 12 ya. Kayak gitu. 16, 18, 20. Gimana caranya berurutan kayak gini? Gitu. 0, 2, 4, 8, 10, 12. Ada spasi ya. Kemudian 16, 18, 20. Kuncinya di mana keywordnya? Dikembangkan dari satu dimensi. Ya, dikembangkan dari satu dimensi. Ini sekarang yang satu dimensi dia menggunakan satu for. Kalau dua dimensi, berapa for digunakan? Jawab dulu deh siapapun ini. Pak. Oke, Waris, berapa for yang digunakan? 2 for, Pak. 2 for. Kamu mau coba di sini? Waris? Boleh, Pak. Oke, sebentar ya. Waris. Saya di sini ambil lagi. Bentar. Annotate-nya saya pakai yang ini. Oke, saya bikin dulu satu for karena ini gampang sekali. Saya pakai I saja namanya. Di sini saya hapus dulu. Ya. Oke, silakan perbaiki dulu for-nya kalau ada yang salah. Intinya kita akan menampilkan 0, 2, 4 angka yang ini ya. 0, 2, 4, 8, 10, 12, 16, 18, 20. Silakan. Itu matriks 3 kali 3 kan, Pak? Oke, berarti ini sampai ya 3 kali 3 betul. Ya, itu sampai sama dengannya dihilangin, Pak. Oke, sama dengannya dihilangkan. Oke, sorry. Ini berarti Terus dibuat for baru. Oke. For baru. Buka kurung INTJ. Oke, INTJ. Kemudian J sama dengan 0. Terus titik koma. titik koma. J kurang dari J kurang dari 3. 3 lagi. Titik koma. Titik koma. J plus plus. J plus plus. Oke, Terus saya buka kurawal. kurang ya. Terus apa yang Terus kita lakukan lagi? kemudian di code ya, Pak. Oke, cout. Di cout kurang. Terus untuk data, untuk ininya X gede. Nah, X kemudian besar, terus buka kurung siku I. I. Satu lagi, Pak, buka kurung siku lagi J. Oke. Baru kurang-kurang, Pak. Oke.
Terus Eh, terus biar gini udah ya, kayak. di sini ada spasi, di sini ada spasi. Oh iya, Pak. Di ini di petik 2 Dua spasi spasi, kurang lagi. kurang lagi terus end line. Yang lain. Ketik koma. Ada lagi yang Ya. harus saya tambahkan? Udah, Pak. Udah. Cukup? Cukup, Pak. Oke ya, kita buktikan dulu. Kita buktikan dulu di sini. Di sini biar ada pembeda, saya kasih dulu di sini ya. Nanti hasilnya atau gini aja deh. Yang ini mah saya komen aja nih. Biar tidak ikut di running. Nah, gini ya. Kita fokusnya ke coding dari Waris. Nah, sekarang saya coba jalankan annotate, saya hide dulu. Kita jalankan. Akan tampil, prediksinya akan tampil, cuman tidak sesuai yang saya inginkan. Nggak masalah, kita lihat nanti errornya di mana. Kok sedikit ininya, errornya mah. Ke bawah terus dia. Nah, gampang nih. Nah, main, oh berarti, harusnya tahu nih gimana caranya nih. Kita udah belajar for looping 2 ya. Gampang nih Warit nih, kira-kira apa yang harus saya hapus dulu dan saya pindahkan. Biar nanti dia 024, enter ke bawah. End line-nya, Pak. Ya, oke, end line-nya. End line-nya dihapus. Saya hapus, biasanya kalau hand line hapus, ini juga dihapus, saya pindahkan kemana? Oke, Pak. Terus di luar for kedua, Pak. Oke, for kedua, berarti di sini kah atau di sini? Nah, ya di situ, Pak. Oke. Cukup gini saja? Code end line. Code end line. Oh. Kurang line titik. Oke. Jalankan, selesai, sudah. Nggak lurus sih, karena kan dia bilangannya beda-beda. Ya. 0, 2, 4, 8, 10, 12, 16, 18, 20. Selesai. Ya, gampang Warit? Lumayan, Pak. Oke ya. Ya. Ini sebenarnya udah saya jelasin di looping dalam looping. Ya. Saya ingat saya. For dalam for ya. Saya ingat saya di sana ya. Nah sekarang pertanyaan saya ya, siapapun boleh menjawab. For luar, saya sebut saja ini for ini namanya for luar dan ini namanya for dalam. Yang diselesaikan yang duluan. Diselesaikan di running sampai selesai duluan. For yang di dalam atau for yang di luar. Yang di luar duluan, Pak. Yang di luar duluan, yang ini? Yang ini ya? Iya. Oke ya. Kalau yang di dalam dia akan diselesaikan diselesaikan duluan. Maksudnya gini. For itu diselesaikan ketika loopingnya sampai 3 kali. Ya. Ini juga kebetulan ini sama 3 kali juga. Ya. Ini juga sama 3 kali. Ya. Yang selesai sampai 3 kali, yang di luar atau yang di dalam? Oh, yang di dalam, Pak. Oke, yang di dalam ya. Yang di dalam yang diselesaikan 3 kali ya. Ini harusnya tidak perlu saya ulangkan lagi karena sudah saya jelaskan. Ini kebetulan 3 nih ya, karena 3 sama ya. Saya rubah sedikit ya. Oke, di sini. Di sini saya kasih yang gampang deh, yang berarti yang di sini saya kasih 4. Berarti di sini ada 3. Di sini saya tambah 4. Di sini saya tambah 5 ya. Selain dari itu ya, yang sudah menjawab tadi. Kira-kira dari looping yang ini dengan kondisi yang ini. Saya X, saya enter di bawah biar kelihatan. Apa yang harus saya rubah dari looping yang di sini? Pak izin jawab. Ya, Ilwan, Nasib. For yang di dalamnya apa? Dirubah menjadi apa? Jadi integer J sama dengan 0, J lebih kurang dari 5 itu, bukan 3.
4, 4, 4. 4, oke, 4 ya. Ini. Oke, kita coba di sini. 0, 2, 4, 3, 8, 10, 12, 4, 16, 18, 25. Selesai juga ya. Dan ya, jelas saya pergede lagi di sini ya. Saya gedein, saya zoom. Ya. Kalian jangan lupa nih cara baca. Jangan suruh komputer yang baca. Kalian juga harus bisa. Hide, sorry. Ini annotate harus saya tampilkan. Ini saya close. Kemudian clear drawing. Nah, ini ya. Saya close dulu. Pakai annotate lagi. Sekarang saya pakai pen digital. Ini jangan dilupakan cara baca for yang bertingkat. Namanya kan for bertingkat atau for di dalam for-nya. Nah, sekarang ini agak panjang penjelasannya. Ya. Silahkan ya. Semuanya saya buka kesempatan. Johan, Haidar, dan teman-teman lain. Ini nama-namanya memang selalu saya catat dan selalu saya ingat. Setidaknya kalau nggak saya catat di otak kan udah sering orang-orang. Sekarang siapapun boleh. Tapi agak rumit nih. Pertanyaannya adalah, jelaskan cara membaca for di dalam for yang ada di tampilan ini. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan Johan. Berarti cara program membaca for ini kan ya, Pak? Jelaskan secara bahasa sederhana saja. Oke. Mulai dari mana berarti dia? Yang dibaca di baris 41 duluan atau bagaimana? Pertama berarti program ngebaca dulu di baris 41. Oke. Nah, 41 itu misal kita anggap dari 0 sampai berarti kan 3 kali perulangan. Betul. Nah, jadi program membacanya itu pada perulangan pertama, program membaca perulangan di baris ke-42. Oke. Dari kondisi ini ya, apa yang dicek oleh dia? Nilai I-nya, Pak. Oke. Jadi kira-kira bunyinya gimana? Berarti program membaca nilai I-nya. Nilai I saat ini berapa nilainya? I-nya 0. Oke, I-nya 0. Pada saat I-nya 0, terus? pada saat I-nya 0, dicek, kemudian masih kurang dari 3. Kurang dari 3. Nah, kemudian baca dulu yang perulangan ke-42. Oke, dia baca lagi karena dia kondisinya true berarti ya ini ya. Ini kondisinya masih true ya, benar ya berarti ya. 0 lebih kecil daripada 3 ya. Makanya dijalankan di baris 42, coding 42. Dia baca lagi. Apa yang dilakukan di baris 42? Nah, di baris 42, program membaca integer J-nya itu sama dengan 0. Sama dengan 0, mulai dari 0, kemudian diceknya. Kemudian kurang dari 4. Kurang dari 4. Kemudian masih true. Oke, ini masih true kondisinya. Nah, terus kemudian lanjut. Oke, karena dia true, makanya dia baca 43 ya, baris 43 ya. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, kemudian program menampilkan elemen pada array X di indeks, karena tadi I-nya 0 dan J-nya 0, berarti dia membaca elemen indeks X di elemen array X di indeks ke 00. Oke, apa namanya? Stop dulu biar saya jelaskan yang lain. Ini 0, 1, 2, 3 ya. Ini juga sama 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Saya kasih warna biru. Ini kan dua dimensi ya. Ini makin bingung nanti kalian. 0 ya. 0 untuk yang baris ini sampai sini ya. 1 ini sampai sini disebut dengan 1 indeksnya, ini sampai sini disebut dengan 2. Sekarang gini kata Johan, kondisi sekarang adalah 0 sama 0. Jadi kan 0 baris pertama dibaca 0 dengan indeks di kolom pertama. Berarti nilainya adalah 0. 0. Oke, saya tulis nih catat 0. Selanjutnya Johan. Selanjutnya program membaca J-nya itu
di plus lagi karena kan ada operasi J++ itu. Berarti dia balik lagi ke atas ya, ke sini ya? Ya. Ke sini ya? Oke. Di looping pertama nih. Berarti J-nya increase nggak? Naik nggak? J-nya naik jadi 1. Jadi 1. Berarti di sini J-nya 1. Bandingin lagi? Iya. Oke, bandingin lagi. Berarti sekarang 1 lebih kecil dari 4. Kondisinya masih true ya. Catat lagi nggak? Iya, catat lagi. Oke, sekarang perhatikan teman-teman ya. Ini makanya saya suruh sinkronus agar memperhatikan ya. Nah, sekarang kalau tadi kondisinya adalah J-nya adalah 1, I-nya kan masih 0 nih. Itu yang mana? Itu yang ini nih. I-nya masih 0 dia bilang. Berarti kan dia baca nih. I itu kan yang di luar, yang 3. Ini I nih. Ini I. Ini J. Ini ya. Nah, I-nya masih 0. Berarti dia masih tetap yang di sini, 0. J-nya yang mana? Kan ini udah dibaca. Sekarang J-nya berubah menjadi 1. Berarti yang ini yang dibaca. Value dari J 0,1 ya, yang ini 0,1 isinya berapa? 2. Makanya dicatat sekarang 2. Gitu. Sebentar ya. Saya harus butuh diskusi. Kalau kalian nggak tahu, saya ulang. Silakan tanya. Paham nggak sampai sini? Cara bacanya. Paham, Pak. Paham, Oke. Pak. Paham ya? Kalau nggak tahu, silakan ditanyakan. Ini agak pusing. Kita belum masuk ke multiple array. Ya. Kemudian, oke, ini udah. Sekarang lanjutkan lagi, Johan. Masih looping nggak dia di for yang paling dalam? Iya, masih looping. Oke, balik lagi dia ke sini kan, karena masih kondisinya masih true, masih benar. Tapi increase ini, naik. Dipengaruhi dengan J++ tadi. Jadi berapa sekarang, Johan? Jadi 2, Pak. Oke, jadi 2. True lagi. I-nya masih 0. Belum berubah ya. I-nya masih 0, belum berubah nih. Sehingga dia masih baca yang di sini nih. I-nya di 0. Masih kolom yang ini ya. Ini sampai sini. Sekarang karena dia naik J-nya, dia baca indeks kedua, dia bilang, "Oh, berarti sekarang ganti dong." Iya. Jadi berapa? 0,2. Oke, 0,2 berapa isinya? 4. Catat lagi. Ya. Codingnya masih di sini nih. Codingnya masih di sini. Dia belum ke baris 45, 46 belum. Masih muter di sini ya. Makanya di sini ada spasi. Makanya Waris tadi ngasihnya bukan di sini. Kalau di sini jelas, dia pindah ke bawah terus ya. Nah, sekarang saya persingkat ya. Ini akan muncul sampai baris ke jumlah ke berapa kira-kira Johan di sini? Increase-nya. Batas perulangannya sampai J sama dengan 3, Pak. J sama dengan 3. Oke. J sama dengan 3 ini sebetulnya masih berulang ke atas, dia masih mencatat ya. Mungkin J sama dengan 4. Baru dia berhenti. Ketika dia misalnya J-nya sudah ditambahkan menjadi 4, sehingga di sini menjadi false. Ya, gitu ya. Ini sudah dicatat ya. Ketika J sama dengan 3, dia dicatat di sini. Ketika J sama dengan 4, dia cek nih. 4 lebih kecil sama dengan 4 lebih kecil 4? Enggak. Kondisinya salah, berarti false. Ya. Sekarang kemana ini Johan? Dia looping lagi ke atas? Enggak, melanjutkan instruksi ke 45, Pak. Oke, 45. Berarti dia nge-enter ke sini ya. Sebut saja ini kursor nih. Kursor jelek. Kieu. Itu kursor. Pindah ke bawah berarti dia ya. 45. Enter ke bawah. Selanjutnya, ngapain lagi dia codingnya? Kemudian balik lagi ke perulangan paling atas. Oke, dia balik lagi ke perulangan paling atas. Saya tanya, kenapa dia ngulang lagi ke atas? Saya lagi yang jawab, Pak. Iya. Oh, karena instruksinya udah beres. Udah beres dan dia ngulang dari 0 kah? Enggak, I-nya jadi ditambah plus. Oke, berarti for yang paling luar sudah selesai 100% kah? Oh, kalau yang untuk I-nya sama dengan 0 ya udah beres, Pak. Udah beres ya, berarti ya. I sama dengan 0 udah beres berarti ya. Berarti kondisi ini I sama dengan 0 sudah beres, tapi untuk kondisi sudah keluar dari sepenuhnya dari for yang paling luar,
Belum selesai kan berarti ya? Iya, Pak. Oke, berarti sekarang I-nya jadi berapa? I-nya jadi 1. Oke, I-nya increase jadi 1. Sekarang I yang 1 yang mana? Nih, kategori yang ini nih. Nah, sampai sini. Kemudian, lanjut ke bawah, begitu? Ya, dilanjutkan Lanjutkan ke bawah. Perulangannya ke 42. 42. Sekarang apa yang terjadi di 42? Sama seperti yang saat I-nya sama dengan 0, Pak. Oke. J-nya dari 0 sampai 4 berarti, sampai 4. agar berhenti. Pertanyaan saya tadi J-nya sudah berjalan sampai 3 kalau nggak salah. Ya. Dia back to 0 atau kembali ke 0, ngereset lagi jadi 0 atau melanjutkan jadi 3? Kembali lagi ke 0, Pak. Oke, kembali lagi ke 0 ya. Itu esensinya ya, ketika dia menggunakan 2 for. Sisanya sama terus. Berarti dia akan catat yang di sini 8, 10, 12, 4. Kan sama prosesnya, ngulang-ngulang terus. Selesai. Tapi for yang paling luar udah selesai belum? Belum. Naik lagi ke sini. Ini kondisi yang kedua nih, yang terakhir. I-nya sama dengan 2. Masih terpenuhi kondisinya? Masih. Lanjut lagi di sini. Catat lagi. Berarti 16, 18, 20, 5. Dicatat lagi selesai. Increase-nya naik jadi 4 ya. Akan dibandingkan 4 apakah lebih besar? 4 apakah lebih kecil daripada 3? Tidak. Baru finish. Selesai. Perjalanan loopingnya. Oke, silakan. Pusing-pusing lah. Silakan. Betul, Johan? Seperti itu? Iya, Pak. Oke, betul, terima Pak. kasih, Johan. Silakan kalau ada pertanyaan ya. Jadi maksud saya ya, dalam pembelajaran dasar pemrograman, nanti ada pemrograman lanjut sampai ke struktur data, jangan suruh komputer untuk berpikir. Esensinya ada di sana. Karena yang bikin coding kalian. Ketika komputer atau compilernya error, jangan jadi anak kecil yang menyalahkan laptopnya. Codingnya yang nggak benar berarti. Kenapa nggak benar? Nggak bisa baca si manusianya atau si programmernya. Sehingga dia tidak bisa memprediksi ini errornya ada di mana. Oh, udah 3 hari pasti nggak makan, Bang. Badannya 60 kg padahal. Mikirin error. Nah, itu salahnya ada di tidak bisanya membaca sebuah algoritma. Nah, ini yang ingin saya tekankan. Gitu. Silakan kalau ada pertanyaan untuk 2 dimensi. Baik yang cara baca codingnya. Silahkan. Saya rehat sejenak ya. Mangga. Ada? Cukup paham? Paham, Pak. Oke, alhamdulillah berarti ya. Oke. Saya lihat di yang 3 dimensi ya. Atau multidimensi. Nah, di sini sebenarnya sama saja dengan yang 2 dimensi ya. Saya balik lagi ke sini. Sekarang saya langsung saja masuk ke coding ya untuk yang 3 dimensi. Saya copy ini. Paste ya. Di sini saya gantiin jadi Y ya. 3 dimensi di sini ada tambahin lagi. Ya. Nah, sekarang saya punyanya gini. Saya kasih 3, 2, 4. Ya. Ini ya. Cara penulisannya gimana? Berarti saya harus punya karakter gini lagi. Dalam kurung.
dalam kurung ya, dalam kurung pertama di sini. Ini kan, ini baris ya, ini baris, ini kolom, ini jumlah layer. Ya, jadi nanti bentuknya gini. Saya gambarkan dulu. New, down save. Berarti tadi adalah 24 ya, 24. Dua baris, 4 kolom. Ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Ini tetap sama nih, yang di 2 dan di 4. Ini tetap sama M dan N, tapi di sini yang di 3-nya adalah jumlah layernya. Berarti kotaknya ada 3 kali. Gitu. Ada 3, sebanyak 3. Ya, isinya berapapun lah. Misalnya kita lanjutkan 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Nah, sekarang ya, biar nggak bingung ya, di sini saya berarti kan ada 2. Berarti gini, saya hapus ini berarti. Maksudnya saya bikin jadi 2 dimensi dulu. Di sini berarti ada 2 ya, 1 kolomnya 2 ya. Untuk layar pertama ya. Berarti di sini datanya ada 4, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ciri layar pertama berarti di dalamnya dikasih kurung kerawal lagi dan ditutup kurung kerawal lagi. Gitu ya. Koma. Komanya kok jadi di luar? Nih, di sini. Koma. Nangkep nggak sampai sini? Ini baru layar pertama nih. Layar yang ini nih. Ya. Sekarang, sambil kalian memikirkan juga, gimana cara nulisnya di angka untuk layar yang kedua. Layar ya, lapis ya. Udah saya kasih koma di sini. Izin menjawab boleh Pak? Iya, silakan. Bikin kurawa lagi. Di dalamnya pakai kurawa lagi. Di dalamnya kurawa lagi. Nah, kan lebih banyak lagi nih kurawalnya. Cukup 1 gini? Bentar. 1, 2, 3. Yang ini kan udah ditutup. Nah ya udah gitu. Betul, ya? Belum. Satu lagi Belum. tutup kurung. Tutup kurungnya 1 lagi. Iya, di paling kanan. Nah, itu kan buat titik kurung. Oke. Terus di tengah situ baru diisi yang 2 kali 4-nya. 7 ya. 8, 7, 6, 5. 8, 7, 9 biar kita urutkan saja. 10 Bakal ya. bentrok ya, Pak? Bentrok dengan? Takutnya udah beda layar mah nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau beda layar nggak masalah. Di koma. Di sini betul ya komanya ya? Di luar. Bukan. Ya, jadi kalau bikin lagi. Bikin kurawa lagi. Kita isi. Berapa ya? 11 berarti. Bebas sih, Pak. 12, 13, 14. 14. Oke. Selesai? Selesai untuk layar 2. Layar kedua. Oke, betul sekali. Nah, sekarang layar ketiga. Tambah bingung lagi kan kalian? Sama, Pak. Sama. Koma. Di luar itu Mas, Pak. Kurung kerawal. Ya. Gini. Terus? Itu pakai tutup komanya dulu, Pak, di sebelum koma. Sebelum koma ini kalau dari contoh yang ini gini. Biar kamu nggak bingung deh. Saya bikin. Nah. Ini ya, nyusunnya ya. Kalau gini bingung, saya susun gini deh. Nah, ini layar 1. Ini layar 2 sampai sini.
Nah, layar 3 gimana? Kurawalnya pakai lagi Pak yang mukanya. Oke. Gini? Ya. Nah, terus kurawal lagi. Kurawal lagi. Tutup 15, lagi. ya. Tutup lagi, gini dulu ya, biar nggak lupa nanti 15, terus 16, 17, 17, 18. Terus di luar kurawal, nah situ pakai koma, pakai lagi kurawal, pakai tutupnya. Nah, terus 19, 20, 21, 22. Oke. Tambah lagi? Udah ya, oke ya. Selesai ya cara penulisan ya. 4 layar gimana, Mak? Tinggal tambahin 4. Tambahin lagi berarti 4 ke bawah layernya. Ya. Sekarang 3 layar ya. Tadi saya janjinya jam 2 ya. Ini udah lewat 20 menit. Sekarang saya kasih tugas ya. Saya kasih tugas. Silakan japri ke saya. Screenshot saja hasil coding dari yang kalian tampilkan, di mana angkanya ini. Cuman bagaimana caranya untuk menampilkan data ini yang tadi sudah dijabarkan oleh teman kalian menggunakan for seperti yang di atas. Tapi ini kan 2 dimensi nih. Sekarang yang 3 dimensi. Gitu. Ya. Silahkan japri ke saya screenshotnya, coding dan hasilnya. Ya gimana caranya, harus bagus aja codingnya sama screenshot hasilnya sebelum saya tutup. Silakan kalau ada pertanyaan. Pak, izin bertanya. Ya, silakan Waris. Untuk outputnya itu nanti yang sebelumnya Bapak buat itu kan, Pak? Iya, betul. Jadi outputnya yang di nanti, Paint. iya, betul sekali. Nanti nggak usah pakai tabel. Nanti berarti outputnya gini. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nanti sama kalian biasanya saya nulisnya gini. Biar ada pembeda ya, biar ada pembeda. Biasanya saya tulisnya gini. Di sini saya kasih tanda layer 1, biasanya gitu. Itu bisa dibikin kayak gitu. Nanti dia layer 2-nya gini. Layer 2. Berarti 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15. Layer 3. Berarti 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Outputnya persis seperti ini. Gitu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Harapan saya begini ya, untuk hasil yang ini, kalian berpikir menganalogi, dan satu lagi, jangan, untuk algoritma ya, jangan biasakan dapat dari Google. Saya nggak akan ngecek dapat dari mananya. Biasakan coba belajar di 30 menit deh, gimana caranya gitu. Untuk nampil 3 layer dengan matriks multidimensi. Keluhnya dari saya adalah, kalau misalnya pakai 1 dimensi dia cuma pakai for 1 sekali, 2 dimensi berarti pakai for 2 kali, berarti ya logikanya ada di sana gitu. Kalau saya menggunakan matriks 3 dimensi ya, atau multidimensi di mana layernya ada 3, ya udah berarti logiknya begitu gitu. Harus berapa for yang harus kalian gunakan. Gitu kira-kira. Oke, silakan ada lagi pertanyaan sebelum kita tutup. Silakan ada lagi. Ini 224 ya. 224. Atau jangan gini deh, nanti atau gini aja deh. Saya kumpulinnya di support saja, nanti saya bikin ya. Saya bikin 224 di support. Cuman ini adalah bukan tugas ya, sebenarnya lebih ke latihan pemrograman. Praktikum.
saya bikin support, nanti kalian cukup nginputin hasilnya. Berarti kalau di support mau bentuknya PDF ya. Screenshot sama hasilnya, sama codingnya, kan gitu ya. Dari 2 untuk PDF. Nah, saya batasin saja. Saya batasin sampai jam kita selesai, yaitu di jam berapa kira-kira? Ada yang tahu? 15.30 Pak. 15.30 ya. Sekarang mau jam 1 jam lagi. Oke, saya tambahin deh. Kurang lebih di jam 4:30. Saya batasin di spotnya. Di jam 4:30. Silakan dikumpulkan. Saya tidak perlu yang harus bagus ya. Yang penting mah sesuai aja. Hasilnya begini, saya pengen lihat siapa yang sudah berhasil, siapa yang belum. Walaupun tidak akan saya inputkan nilai tugas. Karena ini adalah tugas praktikum. Gitu kira-kira. Sekali lagi, silakan kalau ada yang ingin bertanya. Apa izin bertanya? Ya. Berarti hanya screenshotnya saja tadi apa ya? Betul sekali. Tapi kalau misalnya kamu mau bikin di PDF itu lebih bagus. Jadi tinggal tambahin aja screenshot, tempelin di Word, sama codingnya, convert ke PDF, udah selesai. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, di support ya, jangan lupa. Oke, ada lagi? Cukup ya? Oke, alhamdulillah kalau cukup ya. Ini paling juga 1 jam yang lama kalian memenuhinya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat dan ada yang berhasil. Saya tutup dengan terima kasih. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.